Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kami sangat senang bisa menikmati persekutuan bersama saudara-saudara seiman di dalam wadah media sosial Bijaksana Channel ini. Kiranya nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan melalui semua yang kami lakukan di channel ini. Saudaraku, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Allah Bapa yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat hari yang baru dan berkat yang baru yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur telah menerima perlindungan-Mu di sepanjang malam, dan pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang sedang sakit, kiranya tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit, dan kiranya Engkau memberikan pemulihan pada setiap bagian tubuh sehingga sehat kembali. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan yang berat. Firman-Mu berkata agar kami yang berbeban berat datang kepadamu untuk memperoleh kelegaan. Jadi saat ini kami bawa semua pergumulan berat kami dan kami serahkan kepadamu. Kami mengundang campur tangan-Mu dalam menyelesaikan semua pergumulan ini. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu, dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang memiliki pemikiran yang salah bahwa berada di dalam kehendak Tuhan adalah sama dengan bebas dari masalah. Berada di dalam kehendak Tuhan akan membuat kita seperti mengendarai mobil di jalan bebas hambatan. Kita bebas melaju tanpa rintangan apapun. Akan tetapi, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita bisa saja berada di dalam kehendak Tuhan, tetapi kita mengalami masalah. Tuhan Yesus berada di padang gurun selama 40 hari karena Ia dibawa oleh Roh Kudus ke sana. Mari kita baca dalam Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bangsa Israel harus melewati padang gurun untuk keluar dari tanah Mesir dan memasuki tanah Kanaan karena Tuhan memimpin mereka melalui jalan itu. Sama halnya, ujian diadakan untuk mengetes pemahaman seorang siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Begitu juga di dalam hidup ini, kita mengalami ujian-ujian untuk mengetes pemahaman kita tentang Tuhan. Ujian diadakan agar kita bisa membuktikan bahwa kita layak untuk naik ke tingkat berikutnya. Kita tidak bisa berharap untuk bisa langsung masuk ke tanah perjanjian dan memperoleh berkat-berkat tanpa terlebih dulu mengalami ujian di padang gurun. Pengujian di padang gurun ini adalah pembuktian firman Tuhan yang selama ini kita pelajari. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai dan melakukan firman itu? Ataukah kita hanya berkata bahwa kita mempercayainya? Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan? Atau kita hanya berkata bahwa kita mempercayai Tuhan? Padang gurun akan mengeluarkan hal itu dari dalam hati kita. Murid-murid Tuhan Yesus juga tidak terkecuali mengalami ujian dari Tuhan. Mari kita baca dalam Markus 4 ayat 35-37. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu
lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Murid-murid berada di dalam perahu atas kehendak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Namun demikian, di tengah jalan mereka mengalami taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Mereka mengalami masalah. Apa yang mereka alami ini sebetulnya adalah sebuah ujian. Apakah mereka betul-betul mempercayai perkataan Tuhan Yesus bahwa mereka akan sampai di seberang? Kita bisa tahu bahwa hal ini merupakan ujian karena sang penguji, yaitu Tuhan Yesus, tidur di dalam perahu pada saat mereka sedang mengalami masalah. Mari kita baca ayat selanjutnya, Markus 4 ayat 38-39. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Seorang guru yang memberikan ujian kepada murid-muridnya biasanya berdiam diri saat ujian sedang berlangsung. Berdiam diri bukan berarti sang guru tidak melakukan apapun, melainkan dia sedang mengamat-amati murid-muridnya apakah mereka berhasil melewati ujian dengan baik berdasarkan tingkat pemahaman mereka atas apa yang diajarkan sebelumnya oleh sang guru. Jikalau mereka tidak berhasil melewati ujian itu, maka akan ada ujian-ujian lainnya sampai mereka berhasil melewati semuanya dengan baik. Mari kita membaca ayat selanjutnya, Markus 4 ayat 40-41. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pada saat ujian sedang berlangsung, murid-murid merasa ketakutan terhadap masalah yang sedang terjadi, yaitu taufan dan ombak. Namun, setelah Tuhan Yesus meredakan angin dan meneduhkan danau, murid-murid merasa sangat takut terhadap Tuhan, sehingga mereka bertanya-tanya, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ujian dimaksudkan bukan agar kita merasa takut terhadap situasi yang sedang terjadi, melainkan kita harus memiliki rasa takut yang lebih besar kepada Tuhan. Rasa takut kepada Tuhan bukanlah seperti ketakutan atau fobia terhadap sesuatu, melainkan suatu perasaan menghormati kebesaran dan kemuliaan Tuhan, sehingga tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Kita tidak boleh merasakan ketakutan yang lebih besar terhadap masalah-masalah kita, karena Tuhan jauh lebih besar dari semua masalah kita. Yang harus kita lakukan adalah mempercayai firman Tuhan. Jikalau Dia berkata kita akan sampai ke seberang, maka kita pasti sampai ke seberang, tidak peduli apapun yang menghadang kita di tengah jalan. Yang harus kita lakukan adalah mempercayai firman Tuhan. Jikalau Dia berkata kita akan sampai ke seberang, maka kita pasti sampai ke seberang, tidak peduli apapun yang menghadang kita di tengah jalan. Saat ujian berlangsung dan Tuhan sepertinya diam saja, hal itu bukan berarti Tuhan tidak melakukan apa-apa, melainkan Dia tetap menyertai kita dan memampukan kita untuk melewati semua masalah itu. Saudaraku yang terkasih,
Melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita belajar untuk mempercayai Dia dalam setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Mengalami masalah tidak selalu berarti kita berada di luar kehendak Tuhan. Kadangkala kita berada di dalam kehendak Tuhan, tetapi tetap mengalami masalah, karena masalah itu adalah suatu ujian bagi iman kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Aba Bapa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk mendengar pesan-Mu dan menerima petunjuk dari-Mu. Kami berdoa agar Engkau memberikan hikmat dan pemahaman kepada kami untuk menerapkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari ini kami memohon tuntunan-Mu sebelum kami memulai setiap aktivitas kami. Bimbing kami ya Tuhan dalam setiap langkah yang kami ambil. Berikanlah kepada kami kepekaan untuk mendengar suara-Mu dan ketaatan untuk mengikuti petunjuk-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak terjebak oleh godaan dan pengaruh negatif di sekitar kami. Biarlah hati kami terbuka untuk belas kasihan, kebaikan, dan kasih seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga ingin berdoa bagi kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami negeri yang subur dan indah dengan keragaman budaya dan kekayaan alam yang luar biasa. Kami memohon perlindungan-Mu atas tanah air ini. Lindungilah bangsa Indonesia dari segala ancaman dan bahaya. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.